Pria itu memanggil pedang api. Diiringi suara gemuruh, energi pedang ditarik keluar. Tombak itu langsung hancur. Di tempat lain, Guru dan Feng Qingxi bertarung dengan kekuatan internal mereka. Dengan mengumpulkan kekuatan, Feng Qingxi menyerang Guru Cao. Melihat ini, Cao mencoba menyerang Feng Qingxi dengan pedangnya, tapi tak disangka, kekuatan milik Feng Qingxi mampu membuat pedang api itu terlempar. Sekarang, Cao juga berhasil dikendalikan oleh Feng Qingxi. Tepat ketika Feng Qingxi mencoba menyerap energi api Cao, Guru maju ke depan. Ia mendorong Cao hingga terjatuh. Ia menahan Feng Qingxi sekuat tenaga dan membiarkan Yanzi membawa pergi Cao. Pada akhirnya, Guru dibunuh oleh Feng Qingxi. Ia menebus kesalahannya di masa lalu dengan melindungi Cao saat ini. Lalu Feng Qingxi melihat ke arah mana Cao melarikan diri. Namun ia tidak mengejarnya, karena dia mendapatkan pedang api yang dia inginkan. Kondisi Cao kian memburuk, dan ia kehilangan kekuatannya, sekaligus pedang api miliknya. Feng Qingxi memimpin sekelompok prajurit. Datanglah ia ke pegunungan Kunlun dan ia bersiap untuk menjadi makhluk abadi. Namun sekelompok orang datang menghadang. Dengan beberapa gerakan ia mengalahkan mereka. Dengan sangat mudah, mereka semua terbunuh. Tanpa diduga, bumi tiba-tiba bergetar. Seekor ular piton salju tingkat kelima sepanjang 100 meter membubung ke langit. Semua orang ketakutan, tapi Feng Qingxi tidak panik sama sekali. Saat ini, kekuatannya telah mencapai ilmu pedang tingkat 6. Ia mengeluarkan pedang api. Kemudian dia menyerang dan melompat ke udara. Ia membunuh ular piton salju di tempat dalam sekejap mata. Setelah mengatasi banyak kesulitan, Feng Qingxi memimpin semua orang ke tangga kayangan. Awan gelap dan guntur bergulung di sepanjang tangga itu. Semua orang mengira mereka akan segera menjadi abadi. Akhirnya mereka bersorak, namun mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Feng Qingxi. Berikan aku jiwa pedangmu, Tuan Kekaisaran. Jika Anda menerima jiwa pedang kami, maka kita untuk apa kami datang jauh-jauh kemari? Apa maksudmu? Maksudku, kalian semua harus mati. Kata-kata itu terucap begitu saja. Feng Qingxi menyerang mereka dengan kedua tangannya. Semua orang nampak terikat ke tengah-tengah. Jiwa pedang juga perlahan menghilang. Kalian tidak berhak memiliki jiwa pedang. Jangan bicara tentang menjadi abadi. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku. Ternyata ini semua adalah konspirasi Feng Qingxi, membohongi semua orang. Kemudian Feng Qingxi mengambil semua kekuatan merekap. Yanzi yang hendak menghentikan aksi itu pun ikut diserap energinya oleh Feng Qingxi. Tiba-tiba seseorang muncul dari atas. Orang yang datang tidak lain adalah Cao. Kamu memiliki keberanian yang besar juga, Feng Qingxi. Anda begitu banyak melukai orang untuk keuntunganmu sendiri. Omong kosong menjadi abadi. Jangan mencoba mengusikku. Kecuali, kalau tidak mau aku kirim kau bersama orang tuamu. Feng Qingxi menyerang Cao dengan pedang api di tangannya. Perkelahian sengit pun terjadi. Namun, serangannya tidak pernah tepat sasaran. Tak disangka Cao kini memiliki pedang lain dan kekuatan yang lebih sakti. Ia dengan mudah melawan Feng Qingxi. Ternyata baru beberapa hari yang lalu, Cao yang masih terbaring lemah. Ia mendapatkan sebuah mimpi. Tanpa diduga ia membangkitkan ingatan sang master pedang yang telah tertidur selama ratusan tahun. Ia bukan memiliki energi api, melainkan energi api adalah bagian dari dirinya. Kemudian ia tersadar. Dengan kembalinya ingatan itu, kekuatan Cao saat ini sebanding dengan puncak level ke-6. Sedangkan Feng Qingxi butuh bantuan jiwa orang lain untuk mencapai level itu. Pertarungan keduanya sangat sengit. Feng Qingxi sempat terluka parah. Ia masih tidak menerima kenyataan di hadapannya itu. Feng Qingxi mulai mengayunkan energi pedangnya lagi untuk menyerang Cao. Lalu Cao mengumpulkan kekuatannya. Ia melompat dan menghantam langsung ke arah pedang Feng Qingxi, menjatuhkan Feng Qingxi ke tanah. Feng Qingxi mulai terluka lebih parah. Kau adalah penipu, Feng Qingxi. Anda bahkan pengecut tidak bisa mengalahkan saya. Apa katamu, menjadi abadi? Tapi Feng Qingxi yang keras kepala. Ia sudah sangat terobsesi, selalu percaya bahwa ia bisa menjadi makhluk yang abadi. Dia berjalan selangkah demi selangkah di jalan tangga itu. Meskipun sudah tersambar petir dan seluruh tubuhnya kesakitan, ia tetap berusaha lanjut. Ia semakin melemah. Akhirnya ia disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Dan petir itu berhasil menghancurkannya dalam sekejap. Awan hitam dan petir mulai menghilang. Muncullah seorang yang nampak seperti monster dari langit. Apakah kamu adalah makhluk abadi atau semacamnya? Itu benar. Saya adalah Ji Wuxian yang abadi. Jadi semua awan dan petir tadi, dan semua orang yang mati sia-sia untuk kesini. Anda yang melakukan semua ini. Jika aku bisa menyerap kekuatanmu, aku mungkin akan menjadi satu-satunya makhluk abadi. Dan tidak perlu repot-repot mengumpulkan semua orang sakti. Bukankah itu akan menghemat waktu? Semua ini hanyalah skenarioku selama beribu-ribu tahun. Ternyata jalan kebadaian itu telah disabotase oleh Ji Wuxian. Tujuannya adalah untuk menyerap jiwa pedang biksu tersebut. Dan untuk pertahanan diri, yang disebut orang terpilih dengan jiwa pedang tingkat 6. Faktanya, ini adalah alat bagi para biksu terkemuka untuk mengorbankan jiwa pedang. Anda telah mengotori jalan keabadian. Apakah Anda tidak takut menderita hukuman itu? Hukuman Tuhan. Hukuman seperti apa? Bahkan Tuhan saja memihakku. Persetan denganmu selamanya.